Pertama-tama, aku saranin buat kalian yang sedang mendengarkan cerita ini, aku nggak niat buat membual kepada kalian atau membuat kalian berpikir bahwa apa yang aku tulis hanya omong kosong. Tapi, aku cuma bisa bilang kejadian yang akan aku ceritain adalah salah satu dari sekian banyak hal yang bisa menimpa siapapun, bahwa terkadang kita nggak sendirian. Inilah kisah pengalaman hidupku yang tidak pernah aku lupakan, di mana untuk pertama kalinya aku bersinggungan dengan sosok yang disebut Gendruwo. Gendruwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit kehitam-hitaman. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Habitat hunian kegemarannya adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Gendruwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa Gendruwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seseorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Gendruwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Gendruwo kadang senang menepuk pantat perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Kadang Gendruwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Gendruwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Dalam kisah ini, sebenarnya yang lebih menjadi korban adalah adikku, karena dia yang langsung mendapat gangguan frontal. Jadi, semenjak tinggal di kamar ini, aku paling sering diganggu yang namanya sosok kuntilanak, sedangkan adikku sering diganggu oleh sosok Gendruwo. Namun, dia jarang mendapati gangguan dari sosok kuntilanak. Kebalikan dengan aku juga jarang mendapat gangguan dari sosok Gendruwo. Kejadian ini terjadi setelah yang katanya kamarku dipasang pagar gaib oleh seorang pintar. Semenjak hal itu, hatiku agak tenang dan rileks kalau mau tidur. Tapi ketenanganku hanya bertahan beberapa bulan saja. Malam itu, aku kembali ke kebiasaan lama, yakni biasa tidur dalam kondisi gelap. Aku hanya mengandalkan cahaya lampu koridor yang masuk lewat kaca atas pintu kamar. Jadi, aku pulang ke kos seperti biasa. Pukul 9 malam lah. Aku langsung mandi dan pergi tidur. Malam itu terasa beda dari malam biasanya. Firasatku terasa tidak enak. Entah mengapa kamar terasa pengap. Waktu itu saat tengah malam, kurang lebih pukul jam 12:18. Saat itu aku sempat liatin jam di meja. Aku terbangun lagi gara-gara aku kebelet pipis. Aslinya sih malas bangun. Aku mencoba tahan sembari memejamkan mata. Namun sudah ku coba tahan, tetap saja aku nggak bisa tidur. Ya sudah, aku beranjak dari kasur dan pipis dulu ke toilet. Nah, ini nih, masuk langsung ke part horornya tanpa babi bu lagi. Kala itu, dalam kondisi kamar masih diterangi cahaya remang-remang yang masuk lewat jendela, aku kembali rebahan ke tempat tidur. Gak nyampe 5 menit baru menutup mata dan menutup wajahku dengan sarung. Aku dengar suara aneh seperti siulan. Suara tersebut kurang lebih berada di dekat pintu kamar mandi, dekat dengan kepalaku. Aku ingat betul tuh suara, karena aku masih dalam kondisi sadar. Kala itu aku masih kesel gara-gara kebangun tidur. Suara silan itu ada kali 3 menitan
seolah memancing aku buat nengok ke arah sumber siulan. Kala itu aku gak gitu curiga. Aku mikirnya itu suara berisik dari AC. Aku berpikir, besok aku mau komplain ke penjaga kos, mau minta AC diservis dulu. Itulah pikiranku saat itu. Aku aslinya orangnya masa bodoh. Aku waktu itu juga gak ada minat balik badan buat ngelirik ke arah kamar mandi. Habis aku masih dalam kondisi untuk mencoba tidur lagi. Pas aku setengah ngantuk, tiba-tiba muncul lagi suara. Kali ini suara tawa anak kecil. Suaranya rame gitu, macam seperti banyak anak kecil sedang berkumpul di dalam kamar. Seperti ada gerombolan anak memanggil-manggil namaku dan menepuk-nepuk kasurku agar aku bermain dengan mereka. Aku waktu itu udah gak bisa mikir apa-apa lagi, soalnya mata udah berat banget dan dalam kondisi setengah sadar. Badan ini meminta untuk mengistirahatkan adrenalin dan semua kegiatan hormon. Aku juga mikirnya aku lagi halusinasi saja karena setengah mengantuk. Paginya aku gak ceritain ke adik soal suara yang kudengar semalam, karena waktu itu aku merasa tidak ada keanehan dan bukan hal yang penting juga. Tiba-tiba adik nyeletuk, "Mas, semalam aku digangguin genderuwo." "Hah? Serius?" jawabku. "Emang gimana diganggunya?" tanyaku ke adik. Jadi adik cerita kalau semalam dia kebangun dari tidur. Dia bangun tengah malam. Dia kan suka naruh HP di samping bantal dia. Waktu itu jam menunjukkan pukul jam 12 lebih 2 menitan. Beda beberapa menit kemudian aku bangun. Dia terbangun dari tidur gara-gara ada sosok yang menarik-narik kakinya pas dia lagi tertidur lelap. Sosok tersebut juga menarik selimutnya. Adikku kala itu mengira aku sedang ngesengin dia. Tapi pas dia melek dan melirik ke arahku, dia melihat aku lagi tertidur. Sebagai info, tempat tidur kami berdua terpisah. Walau kami tinggal dalam satu kamar, tapi emang sengaja aku pisah. Soalnya kamarku ini ukurannya besar untuk ukuran kamar kos. Kalau aku gabungin nanti malah banyak sudut yang kosong. Terus dia mikir aku gak mungkin ngisengin dia, karena jarak dari tempat tidurku ke tempat dia cukup perlu makan waktu. Gak mungkin habis narik selimut terus aku kabur ke tempat tidur. Soalnya habis selimutnya ketarik, kedua matanya langsung melek, terbuka. Apalagi kondisi kamar gelap, cuma bisa ngandalin lampu koridor doang. Jadi gak mungkin aku bisa langsung pura-pura tidur jika memang benar aku yang menarik selimutnya. Begitulah pikiran adikku. Dia pun menarik kembali selimut guna membungkus kembali tubuhnya. Saat itu ke kakinya seperti terasa ada yang noel-noel lagi. Adikku mendengar suara siulan. Arahnya berasal dari depan pintu kamar mandi. Waktu itu langsung dia melek dan refleks memandang ke arah sumber siulan tersebut. Saat itu, menurut cerita dia melihat sosok gede hitam berbulu lebat. Sosok tersebut memancarkan sinar hijau di kedua bola matanya. Menurut penuturannya, seluruh badannya berwarna hitam. Tidak jelas itu pakaian yang berwarna hitam atau tubuhnya berbulu hitam. Adikku bilang mirip gorila dengan perut agak tambun, tapi wajahnya mirip celeng, dengan kedua bola mata seukuran bola pingpong memancarkan cahaya hijau. Langsung adikku menutup selimutnya hingga menutupi wajahnya dan memaksakan diri untuk menjamkan matanya sampai dia tertidur lagi. Katanya sih cuma bisa tidur ayam, alias tidur tapi uring-uringan, gak tenang gitu. Gak beda berapa menit giliran aku bangun. Tapi untungnya dan anehnya, aku gak melihat tuh sosok yang tinggi besar. Padahal kalau dia di depan pintu kamar mandi, aku harusnya melihat dia dan melewati dia. Cuma emang sih, abis itu aku dengar siulan dari arah pintu kamar tersebut. Cuma bedanya aku tidak menanggapi suara siulan itu. Wah, beruntung banget malam itu aku. Aku habis dengar cerita adikku, aku menceritakan suara yang kudengar semalam.
Untung banget aku nggak melihat. Gila, padahal beda jeda menitnya tipis banget. Adikku juga bercerita, sebelum dia bangun di tengah malam itu, dia sempat bermimpi ditarik paksa oleh sosok bayangan tinggi hitam dengan suara napas seperti nafas memberangus seolah marah ke adikku. Sosok tinggi hitam ini menyeret adikku hingga jatuh dari kasur lalu membanting adikku ke sana kemari. Katanya sih mimpinya terasa nyata. Akibat mimpi buruk itulah ia menjadi terbangun di tengah malam dan malah melihat sosoknya betulan. Aku cuma mikirnya dulu beberapa bulan lalu udah dipasang pagar gaib sama orang pinter. Kok bisa masuk tuh genderuwonya? Apa kurang tinggi ilmunya tuh orang? Atau dia cuma asal ngeklaim udah pasang pagar gaib? Atau pagar gaibnya khasiatnya udah hilang? Atau jangan-jangan orang ini cuma penipu saja? Berikutnya aku akan cerita, aku ajak teman yang bisa melihat begituan ke kosan. Simak pula penuturannya yang ternyata bikin aku kaget dan mulai berpikir untuk pindah keluar dari kos. Karena akhirnya ada salah satu sosok setan di sini yang ternyata mengikuti teman indigo ini sampai pulang ke rumahnya. Bagaimana kawan-kawan semua? Apakah penasaran? Sabar aja, masih panjang cerita ini. Aku masih bertahan di kos ini selama 3 tahunan. Karena uang ternyata mengalahkan logika. Soalnya biaya kosan di sini murah. Oke, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, tinggalkan komen, dan subscribe ya, supaya aku semakin semangat untuk melanjutkan podcast ini. Jadwal podcast ini adalah setiap malam Jumat pukul 9 malam.